Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini kita akan membahas terkait dengan materi yaitu FUs untuk sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini kita akan mempelajari 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah mengenal FUs, yang kedua membuat work file, dan yang ketiga adalah importing data ke FUs. Perlu diketahui, FUs sebenarnya merupakan sebuah program aplikasi yang mampu menganalisis ekonometrika secara lengkap, di mana FUs ini adalah sebuah program berbasis Windows dan program ini akan sangat mudah untuk dioperasikan. Keunggulan-keunggulan dari FUs yang mungkin akan membantu kita semua yaitu yang pertama, analisis dan evaluasi analisa keuangan, peramalan makro dan mikroekonomi, simulasi dan analisis biaya, serta peramalannya. FUs dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbentuk time series, cross-section, maupun data panel. Oke, cara kerja FUs. Sebelum kita mempelajari cara kerja FUs, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan program ini. Yaitu yang terkait dengan yang pertama adalah objek, yang kedua adalah data. Secara objek, di FUs, objek ini merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, di mana ini bisa berupa work file, series, equation, graph, ataupun group, dan lain sebagainya. Sedangkan data di FUs bisa berupa data yang diinput langsung atau dapat diimport dari data yang diinput dengan program lain seperti program teks ataupun program Excel. Jenis-jenis data yang dikenal dalam FUs antara lain data tahunan, data setengah tahunan, data kuartalan, sampai data yang tidak beraturan atau data cross-section. Oke, bagaimana cara mengoperasikan FUs? Untuk mengoperasikan FUs ini tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasi FUs. Kemudian yang kedua, nanti kita jalankan program FUs itu dengan mengklik icon FUs di desktop. Tema yang kedua yaitu membuat work file dan input data. Bagaimana kita bisa membuat work file di FUs? Oke, untuk data time series, bagaimana cara kita membuat work file-nya? Sebelum kita membuat work file, data time series sebenarnya adalah data berkala yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Oke, di layar akan tampak adalah data time series, di mana merupakan data tahunan dari 25 observasi tahun 1997 sampai 2001, di mana di sini variabel X1-nya adalah variabel size, kemudian variabel X2-nya adalah ROA, dan variabel Z-nya adalah leverage. Oke, langkah input data time series dari data yang saya sebutkan di slide sebelumnya, yaitu yang pertama kita buka aplikasi FUs dulu, kemudian yang kedua nanti klik file, kemudian klik new dan work file. Oke, silakan teman-teman untuk perhatikan cara melakukan input data. Yang pertama tadi langkahnya adalah silakan, kemudian ini adalah dialog box di work file yang harus teman-teman rubah, di mana di sini adalah bagian struktur type-nya itu adalah date regular frequency, kemudian data specification-nya adalah annual, start datanya adalah tahun 2007, dan end datanya adalah tahun 2021. Oke, setelah itu akan muncul dialog box di mana kita harus mengklik empty series, kemudian
nanti akan muncul kolom seperti ini. Setelah muncul kolom seperti ini, nanti kita bisa menginput data dengan cara mengcopy dari file yang sudah ada di Excel. Kita copy, kemudian kita paste pada bagian work file-nya. Sehingga hasil dari kopian input data time series adalah seperti berikut ini. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menginput data cross section. Data cross section merupakan data silang yang dikumpulkan pada waktu tertentu antara individu yang berbeda. Di sini contoh data cross section terlihat di layar, di mana dia ada 25 observasi dari 25 perusahaan yang berbeda untuk tahun yang sama. Variabelnya masih sama, variabel X1-nya size, variabel X2-nya adalah ROA, dan variabel X3-nya adalah leverage. Langkah-langkah input data cross section hampir sama dengan data time series, di mana kita harus buka aplikasi, kemudian klik file, new, dan work file. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika muncul dialog box seperti ini, maka pada bagian struktur type-nya pilih unstructured atau undead, dan data range adalah diisi dengan 25 karena di jumlah observasi perusahaannya adalah sebesar 25. Kemudian kita klik OK, maka akan muncul dialog box seperti ini. Langkah selanjutnya adalah klik quick, kemudian pilih empty group atau edit series, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Kita tinggal mengcopy data yang kita punya dari file Excel dengan cara yang sama. Kita blok, kemudian kita copy dan kita pastekan pada work file yang sudah tersedia tadi. Sehingga hasil dari input data pada data cross section dalam work file adalah sebagai berikut. Yang ketiga, input data pada data panel. Berbeda dengan data time series dan data cross section, maka data panel pada dasarnya merupakan gabungan atau kombinasi dari data time series dan data cross section, sehingga data panel memiliki sifat-sifat kedua data tersebut, yaitu antar waktu dan antar individu. Baik, di sini ada contoh data panel di mana jumlah observasinya adalah 10 perusahaan dan jumlah periode tahunnya adalah 8 tahun dengan variabel yang sama. X1-nya adalah size, X2-nya adalah ROA, dan Y-nya adalah leverage. Bagaimana cara kita menginput data panel ini ke dalam work file? Sebenarnya langkahnya hampir sama, cuma berbeda pada bagian dialog box nanti yang hasilnya. Di sini kita buka aplikasi Fuse, kemudian klik file, new, dan work file. Maka akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian kita isi bagian structure type dengan balance panel, kemudian panel specification dengan frekuensi, dan kita klik annual. Start data 2012 dan end data 2019 dengan number of cross section adalah 10. Kemudian kita tinggal klik OK dan hasilnya seperti ini. Ini perbedaan dialog box dari data panel dibandingkan dengan data cross section maupun data time series. Kemudian langkah selanjutnya kita klik quick, kemudian pilih empty group atau edit series, sehingga akan muncul kolom seperti ini. Dan seperti langkah-langkah sebelumnya, kita tinggal mengcopy dari file Excel,
kemudian kita pastekan ke dalam work file. Dan hasilnya adalah seperti ini. Baik, itu untuk materi untuk sesi yang pertama terkait dengan mengenal FUSE, mulai dari apa itu FUSE, kemudian sampai pada penginputan data dari FUSE. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.